Berjumpa kembali bersama saya dalam channel saya ini untuk berbagi refleksi dan berbagi inspirasi dalam sesi filosofi hidup. Kali ini saya mau mengangkat sebuah tema, yaitu bagaimana kita menghadapi masalah dalam hidup. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Sabio yang memiliki kakak ipar seorang perempuan. Kakak iparnya ini konon punya masalah yang silih berganti. Sampai suatu saat dia merasa jenuh, lelah menghadapi masalah yang seakan-akan tiada habisnya. Belum selesai dia menyelesaikan masalah di tempat bekerjanya, ternyata dia sudah harus menghadapi masalah yang ada di tengah-tengah keluarga. Belum selesai masalah yang ada dalam keluarga, dia harus menghadapi masalah yang ada di tengah-tengah kelompok kecil komunitas di mana dia selama ini terlibat. Karena mengalami masalah yang silih berganti ini, kakak ipar dari Sabio ini mulai jenuh, lelah menghadapi hidup yang penuh dengan masalah. Ia merasa berat karena harus menanggung luka karena berhadapan dengan orang lain. Menanggung luka karena mempunyai masalah di tempat kerjanya. Maka dia melihat hidup ini selalu penuh dengan masalah. Sampai kemudian kakak iparnya ini datang dan bertanya tentang bagaimana saya bisa lepas dari masalah. Apa yang saya harus lakukan supaya saya tidak terbelit masalah yang silih berganti? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terus-menerus terluka? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab. Kita harus tahu persis bahwa segala macam masalah, segala macam persoalan datangnya karena hubungan kita dengan orang lain. Maka kita harus menyadari pada dasarnya mustahil orang tidak terluka, mustahil orang tidak punya masalah selagi dia masih berhubungan, berkaitan dengan manusia lain. Tidak terhindarkan ketika engkau berelasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, pada tahap-tahap tertentu engkau akan terluka. Dan pada tahap tertentu pula engkau juga akan melukai orang lain. Mustahil orang tidak terluka ketika dia hidup dengan orang lain. Maka kita harus sadari bahwa segala macam kekhawatiran, kecemasan, masalah, luka itu muncul bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kita sendiri, tapi muncul karena kita berhubungan dengan orang lain. Maka Adler menegaskan demikian. Yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menyingkirkan masalah dari hidupnya adalah menjadikan dirinya hidup seorang diri. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Adler ini, menjadi sangat mustahil orang hidup sendiri. Menjadi sangat mustahil orang hidup tanpa orang lain. Kadang-kadang Anda mengeluh, banyak orang mengeluh, saya punya masalah di tempat kerja. Tapi kalau dipikir, kalau Anda tidak ingin punya masalah di tempat kerja, tentu jangan bekerja. Kalau Anda tidak terluka, ingin terluka oleh keluarga, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, jangan berkeluarga. Kalau Anda tidak ingin punya masalah dengan teman-teman dan sahabat, salah satu kuncinya, jangan bersahabat dengan siapapun. Jangan berteman dengan siapapun. Sebab jika engkau memulai berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, terkait dengan orang lain, maka tidak terhindarkan
engkau akan terluka, engkau akan punya persoalan, dan mereka akan engkau lukai tanpa disadari. Oleh karena itu, masalah pada hakikatnya adalah bagian penting dari hidup kita manusia. Bagian penting dari hidup karena kita terkait berhubungan dengan orang lain. Lalu bagaimana supaya orang lepas dari masalah? Bagaimana supaya orang terhindar dari masalah? Tidak ada cara lain kalau bukan memilih hidup sendiri. Maka jika ada orang yang ingin hidup tanpa masalah, itu sama seperti menginginkan dirinya terasing dari orang lain. Sama seperti orang menginginkan hidup terpisah dari orang lain. Dan itu adalah sebuah kemustahilan dalam hidup manusia. Maka orang-orang yang ingin menghilangkan masalah dari hidupnya, yang ingin bebas dari masalah, orang-orang yang ingin menyingkirkan masalah dari hidupnya, itu sama seperti ingin menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitarnya dari hidupnya. Dan tanpa disadari, itu adalah sebuah kemustahilan. Semoga inspirasi ini berguna untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Siapa tahu berguna bagi orang-orang yang membutuhkan.